Kisah sejarah kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu tanah kita bukanlah milik kita. Hutan-hutan hijau, sawah yang subur, laut yang kaya, semua dikuasai bangsa asing. Belanda datang membawa kapal besar, senjata dan tipu daya. Hasil bumi dirampas, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Kebebasan direnggut. 3,5 abad, bangsa ini dirantai dalam penderitaan. Namun di balik derita itu, api perlawanan tak pernah padam. Di Aceh, Kutnyak Dien dan Teuku Umar angkat senjata. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Suci. Di tanah Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol berdiri gagah. Mereka gugur satu persatu, tapi semangat mereka mengalir ke nadi generasi berikutnya. Tahun 1908 lahir Budi Utomo, memulai kebangkitan nasional. Disusul Sumpah Pemuda 98. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dari sinilah, nama Indonesia mulai hidup di hati rakyatnya. Tahun 1942, Belanda tumbang di tangan Jepang. Awalnya Jepang datang dengan senyum manis. Asia untuk Asia, Indonesia untuk Indonesia. Tapi janji itu palsu. Rakyat diperas menjadi romusha, dikirim kerja paksa jauh dari kampung halaman. Kelaparan merajalela, nyawa melayang sia-sia. Namun Jepang tak tahu, penderitaan itu justru membentuk mental bangsa yang siap merdeka. Organisasi yang mereka bentuk seperti PETA, melatih para pemuda menjadi pejuang. Agustus 1945, Perang Dunia II hampir berakhir. 2 bom atom di Hiroshima, Reading 6 Agustus, dan Nagasaki 9 Agustus menghancurkan Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Indonesia melihat, inilah saat yang ditunggu. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan segera, tanpa menunggu persetujuan Jepang. Ketegangan memuncak. Para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok jauh dari pengaruh Jepang. Di sana Soekarno merenung, ini bukan sekadar soal waktu, ini soal nasib jutaan rakyat. Malam 16 Agustus, di rumah Laksamana Maeda, suasana sunyi tapi penuh harap. Tinta mengalir di atas kertas. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo merangkai kata-kata yang akan mengguncang dunia. Sayuti Melik mengetik naskah itu, memastikan setiap huruf tak salah. 17 Agustus 1945, pagi yang abadi, matahari bersinar cerah. Halaman rumah di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dipenuhi rakyat yang datang dengan pakaian sederhana, tanpa panggung mewah, tanpa pengeras suara, tanpa kamera televisi. Fatmawati berdiri, menggenggam bendera merah putih yang dijahit dengan tangannya sendiri. Bung Karno dengan suara bergetar namun tegas membacakan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata itu singkat, tapi cukup untuk menghapus ratusan tahun penjajahan. Bendera pusaka pun dikibarkan. Lagu Indonesia Raya berkumandang, dinyanyikan dengan mata yang basah oleh air mata bahagia. Namun kemerdekaan bukan berarti perjuangan selesai. Belanda kembali ingin menjajah. Darah kembali tumpah di Surabaya, di Medan, di Ambarawa. Rakyat dari segala penjuru, tua muda, pria wanita bangkit mempertahankan kemerdekaan. 27 Desember 1949. Akhirnya setelah pertempuran sengit dan diplomasi yang melelahkan, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tangis bahagia pecah, perjuangan panjang itu berbuah manis. Merdeka bukan hadiah. Merdeka adalah darah, air mata, dan nyawa. Merdeka adalah janji kepada para pahlawan yang gugur, bahwa Indonesia akan berdiri selamanya, tegak, merdeka, dan berdaulat.